Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Zikri Hadi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai casting proses atau proses pengecoran. Proses pengecoran adalah teknik manufaktur kunci dalam industri, di mana logam cair dituang ke dalam cetakan untuk membentuk komponen yang diinginkan. Ini adalah langkah penting dalam pembuatan berbagai produk, dari komponen mesin hingga suku cadang otomotif. Pengecoran adalah cara yang ekonomis untuk memproduksi komponen dengan bentuk yang dibutuhkan, baik dalam jumlah kecil ataupun jumlah besar. Meskipun bahan coran kurang kuat dibanding dengan komponen tempa yang diproduksi oleh proses seperti penempaan misalnya, namun pengecoran menawarkan kemungkinan memiliki sedikit peningkatan sifat pada bagian tertentu. Pattern allowance. Pattern atau pola merupakan replika dari casting. Bentuk dan ukurannya mirip dengan produk akhir, tapi tidak tepat. Biasanya cetakan dibuat dari pasir basah yang ditambahkan bahan pengikat untuk menahan partikel pasir bersama. Pola tersebut kemudian ditarik dari dalam bahan cetakan pasir sedemikian rupa sehingga timbul kesan rongga yang dibuat pada cetakan tidak rusak atau pecah sedikit pun. Toleransi penyusutan. Pola harus dibuat lebih besar dari ukuran akhir coran untuk mengkompensasi penyusutan logam saat pendinginan. Kemudian toleransi penyusutan struktur. Pola juga harus mempertimbangkan perubahan struktur yang terjadi selama proses penuangan dan pendinginan. Selanjutnya, toleransi penyusutan dimensi. Setiap logam memiliki tingkat penyusutan yang berbeda sehingga perlu disesuaikan dalam pembuatan pola. Dan yang terakhir, toleransi permesinan. Pola harus memberikan ruang yang cukup untuk proses permesinan akhir setelah pengecoran. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis pola. Pola yang pertama yaitu pola satu bagian atau padat, disebut juga dengan solid or single piece pattern. Pola seperti ini dibuat utuh dan hanya cocok untuk sebagian besar pengecoran sederhana. Tidak ada ketentuan yang spesifik untuk tuner dan riser dan sebagainya. Pola yang berikutnya itu pola terpisah atau split pattern. Tidaklah praktis untuk memiliki pola satu bagian yang mana bagian-bagian yang bentuknya rumit tidak mungkin menarik pola dari cetakan. Pola yang ketiga yaitu pola potongan longgar atau loose piece pattern. Dalam beberapa kasus, pengecoran mungkin memiliki tonjolan kecil atau menjorok.
Proyeksi ini menyulitkan penarikan pola dari cetakan. Oleh karena itu, proyeksi dibuat sebagai potongan yang longgar. Pola selanjutnya yaitu pola pelat korek api atau match plate pattern. Pelat korek api adalah pelat logam yang biasanya terbuat dari aluminium. Keduanya separuh bola penahan dipasang pada pelat korek api ini di kedua sisinya. Sambil memperbaikinya ke pelat korek api, hati-hati agar tidak terjadi tidak cocokan. Pola-pola ini digunakan bersama dengan mesin cetak yang dioperasikan secara mekanis. Dan pola yang kelima yaitu pola berpagar atau gate pattern. Kadang-kadang bersamaan dengan pola pengecoran, bagian lain ditambahkan, sehingga ketika cetakan dibuat di dalam kotak cetakan, rongga tersebut berisi saluran dangkal dengan rongga utama untuk benda yang akan dilemparkan atau dituangkan. Saluran ini akan digunakan untuk memasukkan logam cair ke dalamnya rongga utama atau dikenal sebagai gerbang atau gate. Slide berikutnya yaitu molding stance dan sifat-sifatnya. Yang pertama ada komposisi dari pasir cetak. Posisi dari pasir cetak ini daya rekatnya harus kuat agar cetakan tidak pecah dan memiliki kemampuan mengalir yang baik saat cairan casting dituangkan. Umumnya, pasir cetakan segar yang disiapkan di pengecoran memiliki komposisi sebagai berikut. Silika 75%, tanah liat 10-15%, bentonit 2-5%, sesuai kebutuhan, debu bata bara 5-10%, kelembaban yang dibutuhkan 6-8%. Pasir inti mempunyai minyak sebagai bahan pengikat utama. Sifat berikutnya dari molding sand atau pasir cetak yaitu permeabilitas. Pasir cetak yang baik harus memiliki permeabilitas yang tinggi agar gas dapat keluar dengan lancar selama proses penuangan logam cair. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat refraktori pasir cetak. Pasir cetak harus tahan terhadap suhu tinggi dari logam cair untuk mencegah erosi dan keretakan pada cetakan. Akan selanjutnya yaitu teknik pembuatan cetakan. Pembuatan cetakan dilakukan dengan menuangkan pasir khusus ke dalam pola dan memadatkannya. Pola kemudian dilepas meninggalkan rongga cetakan yang siap diisi logam cair. Teknik ini memungkinkan produksi massal dengan biaya terjangkau. Cetakan pasir ada 3 jenis, antara lain cetakan pasir hijau, cetakan kulit kering, dan cetakan kering. Yang pertama, cetakan pasir hijau. Dalam cetakan seperti ini, pengecoran logam cair dilakukan ketika pasir masih lembab.
Untuk cetakan kulit kering, cetakan ini dikeringkan secara permukaan dengan menggerakkan api di atas rongga cetakan sehingga cetakan hanya kering hingga kedalaman beberapa milimeter. Dan yang terakhir, cetakan kering. Setelah mempersiapkan cetakan ini dikeringkan dengan menjaga cetakan selama 24-36 jam di dalam oven yang suhunya dipertahankan pada 130-150 derajat Celcius. Cetakan pasir sering lebih kuat, tidak dapat menyebabkan cacat yang terkait dengan kelembapan pada coran. Slide berikutnya yaitu force pins atau cetakan inti. Setiap kali lubang, cekungan, belahan, atau rongga internal diperlukan dalam coran, sebuah inti yang biasanya terbuat dari bahan tahan api seperti pasir dimasukkan pada lokasi yang diperlukan di dalam rongga cetakan sebelum akhirnya menutup cetakan. Sebuah inti harus didukung dalam rongga cetakan dimanapun memungkinkan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan cetak inti perpanjangan dari inti yang beristirahat di perpanjangan yang serupa dari rongga cetakan sehingga inti tetap didukung dalam rongga cetakan tanpa inti jatuh ke dasar rongga. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Berikutnya ada gates, runners, dan riser. Gates adalah gerbang atau pintu saluran masuknya logam cair ke dalam rongga cetakan. Gates ini dirancang untuk mengontrol aliran logam dan memastikan logam memenuhi cetakan secara merata. Jadi gates ini tempat kita untuk menuangkan logam coran cair tersebut. Berikutnya ada runner. Runner adalah saluran yang menghubungkan gerbang ke rongga cetakan, mengarahkan aliran logam cair. Biasanya sangat penting untuk menghasilkan cetakan kualitas tinggi. Ini dapat kita lihat runner. Berikutnya ada riser. Riser merupakan perluasan rongga cetakan memungkinkan terjadinya pertemuan logam dan mengkompensasi penyusutan. Berikutnya ada cupola construction and operasi of cupola. Konstruksi cupola. Cupola merupakan perangkat peleburan besi yang terdiri dari dinding beton dan lapisan refraktori di dalamnya. Bagian atasnya dilengkapi dengan corong untuk memasukkan bahan baku, sedangkan bagian bawahnya memiliki saluran untuk memanaskan udara dan menyalurkan cairan logam yang telah melebur. Selama proses peleburan, bahan bakar biasanya dibakar di dasar cupola. Logam bekas dan bahan tambang kemudian masuk ke atas dan logam yang terbantu akan mengalir di saluran bagian bawah untuk selanjutnya dituang ke dalam cetakan.
Salah satu kunci efisiensi operasi kupola adalah pemanasan udara yang masuk. Udara yang dipanaskan sebelum ditiupkan ke dalam kupola akan meningkatkan suhu peleburan dan mempercepat proses. Selama pengoperasian, operator harus memantau suhu, tekanan, dan aliran bahan bakar serta bahan baku untuk menjaga kualitas dan memaksimalkan hasil produksi. Berikutnya ada casting defect atau cacat pengecoran. Cacat pengecoran yang pertama ada lubang udara. Cacat ini disebabkan oleh pembentukan gas di dalam logam cair, seperti udara yang terjebak atau reaksi kimia. Cacat ini menghasilkan lubang-lubang kecil pada permukaan casting. Cacat pengecoran yang berikutnya yaitu shrinkage atau penyusutan. Jika terjadi penyusutan yang tidak merata selama pendinginan, bagian-bagian casting akan menjadi cacat. Hal ini dapat disebabkan yang berlebihan dalam casting, seperti pendinginan yang tidak seragam. Letak dapat melemahkan struktur dan mengurangi kekuatan casting. Dan cacat pengecoran yang terakhir ada misrun. Cacat ini terjadi karena pengisian cetakan yang tidak lengkap menyebabkan bentuk casting yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dapat disebabkan oleh aliran logam cair yang tidak memadai. Slide berikutnya ada die casting atau pengecoran mati. Metode pengecoran die casting selama prosesnya yaitu logam di bawah tekanan tinggi menggunakan cetakan logam die. Aplikasi dari die casting ini banyak digunakan. Cukup sekian presentasi saya di video ini. Apabila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.